Jadi, transformasi racun itu ada 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamika. Fase eksposisi sendiri adalah kontak organisme dengan xenobiotika atau zat asing bagi tubuh, kecuali radioaktif. Hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi. Fase ini dikenal dengan fase farmaseutika. Fase farmaseutika meliputi hancurnya bentuk sediaan obat, kemudian zat aktif melarut terdispersi molekuler di tempat kontaknya, sehingga zat aktif berada dalam keadaan siap terabsorpsi menuju sistem sistemik. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya untuk sahabat-sahabat. Nah, saya akan sedikit menambahkan penjelasan dari Redito tentang fase eksposisi tadi, yaitu fase eksposisi ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor farmaseutika dari sediaan farmasi. Dalam fase ini terjadi kontak antara xenobiotika dengan organisme atau lainnya, sehingga akan terjadi paparan xenobiotika pada organisme. Jalur utama bagi penyerapan xenobiotika adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun pada keracunan aksidental atau penelitian toksikologi, paparan xenobiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi seperti injeksi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan jalur injeksi lainnya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya, apakah bisa dipahami teman-teman? Nah, kalau eksposisi sendiri itu ada 3 jalur. Yang pertama, eksposisi melalui kulit. Itu eksposisi yang paling mudah dan lazim terhadap manusia atau hewan dengan skala xenobiotika. Misalnya, kosmetik, produk rumah tangga, obat topikal, cemaran lingkungan, atau cemaran industri. Eksposisi kulit terhadap toksin sering mengakibatkan berbagai luka, namun tidak jarang toksin dapat juga terabsorpsi dari permukaan kulit menuju sistem sistemik. Yang kedua, eksposisi melalui jalur inhalasi. Eksposisi xenobiotika yang berada di udara dapat terjadi melalui penghirupan xenobiotika tersebut. Toksin yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas, uap, butiran cair, dan partikel padat dengan ukuran yang berbeda-beda. Alveoli merupakan tempat utama terjadinya absorpsi xenobiotika yang berbentuk gas, seperti karbon monoksida, oksida nitrogen, belerang dioksida, atau uap cairan, seperti benzen dan karbon tetraklorida. Kemudahan absorpsi ini berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, cepat aliran darah, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Laju absorpsi bergantung pada daya larut gas dalam darah. Semakin mudah larut, akan semakin. Yang ketiga, ada eksposisi melalui jalur saluran cerna. Pemecahan toksin melalui saluran cerna dapat terjadi bersama makanan, minuman, atau sebagai obat maupun zat kimia murni. Nah, pada jalur ini, toksin terserap dari rongga mulut, lalu lambung sampai usus halus. Atau dapat juga eksposisi toksin melalui rektal. Kecuali zat yang bersifat basa atau asam kuat, pada umumnya tidak akan memberikan efek toksik kalau tidak diserap. Cairan getah lambung bersifat sangat asam, sehingga senyawa asam-asam lemah akan berada dalam bentuk non-ion yang lebih mudah larut dalam lipid dan mudah terdifusi, sehingga senyawa-senyawa tersebut akan mudah terserap di dalam lambung. Toksin melintasi membran saluran pencernaan menuju sistem sistemik dengan difusi pasif, yaitu transport dengan perbedaan konsentrasi sebagai daya dorongnya. Namun, di samping difusi pasif, juga dalam usus terdapat juga transport aktif, seperti transport yang terfasilitasi dengan zat pembawa atau karier dan pinositosis. Dalam transformasi racun, setelah fase eksposisi terdapat fase toksokinetik yang disebut juga dengan fase farmakokinetik. Proses biologi yang terjadi pada fase toksokinetik umumnya dikelompokkan ke dalam proses invasi dan evasi. Proses invasi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi, sedangkan evasi juga dikenal dengan eliminasi. Absorpsi suatu xenobiotika adalah pengambilan xenobiotika dari permukaan tubuh, termasuk juga mukosa saluran cerna, atau dari tempat-tempat tertentu di organ dalam
ke aliran darah atau sistem pembuluh limfe. Apabila xenobiotika mencapai sistem sirkulasi sistemik, xenobiotika akan ditransport bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi. Farmakokinetik mengkaji perubahan konsentrasi atau kinetika dari xenobiotika di dalam tubuh organisme sebagai fungsi waktu. Nah, fase toksokinetik yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Dalam hal ini, absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Nah, jalur utama absorpsi tokson adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun, tokson dapat dikatakan tidak melalui proses absorpsi apabila tokson tersebut langsung dimasukkan ke dalam sistem sirkulasi sistemik, misalnya seperti pada pemakaian secara injeksi. Distribusi. Jadi, distribusi itu merupakan suatu proses transport reversibel suatu xenobiotika dari satu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Distribusi xenobiotika dalam tubuh umumnya melalui proses transport yang dapat dikelompokkan ke dalam dua proses utama, yaitu yang pertama proses konveksi yang merupakan transport xenobiotika bersama aliran darah, dan yang kedua proses transmembran yang merupakan transport xenobiotika melewati membran biologis. Gitu. Selanjutnya, pelepasan xenobiotika dari cairan plasma menuju cairan intraseluler ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok faktor biologis, yang kedua faktor sifat molekul xenobiotika. Faktor biologis terdiri dari laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Sedangkan pada faktor sifat molekul xenobiotika, terdiri dari ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimianya. Ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme dan ekskresi dapat dirangkum dalam eliminasi. Eliminasi itu sendiri merupakan proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi xenobiotika dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme, dan ekskresi xenobiotika melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan, dan saluran ekskresi lainnya atau kelenjar keringat, kelenjar mamae, kelenjar ludah, dan paru-paru. Jalur eliminasi yang paling penting yaitu melalui hati atau reaksi metabolisme dan ekskresi melalui ginjal. Ekskresi urin ginjal sangat memegang peranan penting dalam mengekskresi baik senyawa eksogen atau xenobiotika maupun senyawa endogen yang umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Xenobiotika juga diekskresikan melalui empedu, yaitu pada organ hati. Hati merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi xenobiotika, terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi seperti anion dan kation, konjugat yang terikat pada protein plasma, dan senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 300. Ekskresi pada paru-paru, zat yang pada suhu badan berbentuk gas terutama diekskresikan lewat paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga mudah keluar lewat udara ekspirasi. Saya akan sedikit menambahkan tentang fase yang ketiga, yaitu fase toksodinamika. Nah, fase toksodinamika adalah interaksi antara tokson dengan reseptor dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik atau farmakologi. Interaksi tokson reseptor umumnya merupakan interaksi yang bolak-balik atau reversibel. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim hilang bila xenobiotika tereliminasi dari reseptor. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi? Jadi, usaha-usaha pencegahan keracunan itu perlu dilakukan di tempat di mana bahan-bahan kimia tersebut sering digunakan. Seperti contohnya adalah rumah tangga yang merupakan salah satu tempat penggunaan produk-produk industri, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah praktis untuk pencegahan terjadinya keracunan.
Nah, di samping itu, pada tempat-tempat kerja, baik pada industri kecil maupun industri besar, yang merupakan tempat utama terdapatnya bahan-bahan kimia, baik yang digunakan sebagai bahan baku maupun sebagai hasil produk dari industri yang siap diedarkan kepada masyarakat.